Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan di bulan April 2021 surplus 2,19 miliar dolar Amerika. Nah, surplus ini sekaligus menjadikan Indonesia mencetak surplus perdagangan selama 12 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan di sepanjang bulan April 2021 surplus 2,19 miliar dolar Amerika. Surplus ini menjadikan Indonesia mencetak surplus beruntun selama 12 bulan sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan tersebut didapat dari nilai ekspor di bulan April yang mencapai 18,48 miliar dolar Amerika atau naik 0,69% secara bulanan. Sementara secara tahunan naik 51,94%. Sedangkan nilai impor sebesar 16,29 miliar dolar atau turun 2,98% secara bulanan. Namun secara tahunan masih naik 29,93%. Kepala BPS Suharyanto mengatakan surplus yang terjadi pada April sangat menggembirakan dan sejalan dengan indikator lain yang juga menunjukkan kondisi sangat baik. Apalagi surplus ini menjadi surplus selama 12 bulan berturut-turut sejak Mei tahun lalu. Sehingga surplus kita pada bulan April tahun 2021 ini adalah sebesar 2,19 miliar. Bukannya menipis, tetapi lebih kuat dibandingkan bulan lalu. Dan dengan demikian, surplus kita pada bulan April ini, mulai dari bulan Januari, merupakan yang tertinggi. Dan kalau kita mundur ke belakang, berarti dengan adanya surplus pada bulan April tahun 2021 ini, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 12 bulan berturut-turut. Suharyanto menambahkan komoditas non-migas menjadi penyumbang surplus terbesar di bulan April, yaitu lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, dan besi baja. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pagi hari ini pemirsa kita akan membahas sejumlah sentimen dari luar, dari dalam negeri pemirsa dan peluang pembukaan dari indeks harga saham gabungan bersama dengan Bapak Reza Priyambada, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat Pak Reza ya? Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Tapi kalau melihat indeks harga saham gabungan kita saat ini masih cukup sehat, tidak lagi mundur dulu untuk bisa meningkat lebih tinggi lagi, atau bagaimana Anda melihat peluang IHSG yang sekarang di posisi 5.700-an? Ya, baik, terima kasih Mbak. Memang kalau kita lihat dari posisi market kita ya, terutama IHSG kita yang sempat menyentuh level terendahnya di 5751 ya kalau tidak salah. Itu saya pikir pelaku pasar kemarin-kemarin itu kan sempat merespon negatif ya beberapa sentimen ya, terutama sentimen dari masih adanya COVID, terus kemudian di jumlah negara juga kasus COVID justru mengalami peningkatan, lalu muncul adanya varian baru gitu, sehingga vaksinasi yang dilakukan itu dikhawatirkan apakah cukup ampuh untuk mengatasi varian baru tersebut. Nah, terus kemudian belum lagi adanya rilis dari sejumlah emiten yang secara full year itu memang mengalami penurunan gitu karena imbas dari pandemi COVID-19 ya di tahun 2020. Nah, terus kemudian adanya berbagai sentimen lain termasuk juga banyaknya pemberitaan bahwa banyak pelaku pasar yang berpindah ke mata uang kripto itu juga menjadi sentimen tersendiri bagi pasar saham kita, sehingga pergerakan dari IHSG pun akhirnya mengalami penurunan dari yang tadinya diharapkan bisa menyentuh level 5.800 atau 5.900, itu malah mengalami penurunan hingga ke 5.700. Nah, tapi seiring dengan sentimen yang ada, seiring dengan pemberitaan yang ada, tampaknya pelaku pasar mulai kembali melakukan cicil beli ya gitu. Nah, itu yang kita harapkan itu bisa memberikan sentimen positif bagi IHSG. Ditambah lagi juga tadi Mbak Prisa juga sudah sempat mention ya bahwa neraca perdagangan kita itu mengalami surplus gitu. Nah, ini kalau tidak salah sudah 2 atau 3 bulan berturut-turut neraca perdagangan kita mengalami surplus. Jadi paling tidak itu bisa memberikan sentimen positif buat IHSG. Oke. Tapi kalau melihat
fenomena yang biasa terjadi di bulan Mei gitu ya. Ini kan juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, ya, libur yang cukup panjang dibandingkan dengan hari libur-libur lainnya. Kemudian apakah ini juga fenomena sell in May yang masih berlangsung menurut Pak Reza bagaimana? Karena memang meskipun sulit dimengerti sell in May ini dan banyak yang bilang itu hanya mitos, tapi terkadang memang itu terjadi gitu. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut, Pak Reza? Iya, sebenarnya ungkapan sell in May and go away itu kan sebenarnya hanya suatu ungkapan ya gitu. Di mana ungkapan tersebut ya berdasarkan perilaku dari pelaku pasar itu sendiri, Mbak. Nah, kalau kita misalkan lihat siklus di pasar gitu kan, bahwa katakanlah laporan keuangan full year itu muncul di bulan Maret. Terus kemudian laporan keuangan triwulan pertama itu muncul di bulan April atau Mei gitu kan. Nah, maka biasanya di bulan April atau Mei itu sentimennya itu ya hanya terkait dengan, kalau terkait dengan emiten ya, kalau terkait dengan emiten biasanya terkait dengan RUP ya, terus kemudian terkait dengan dividen ya, terus kemudian terkait dengan kinerja triwulan pertama tadi gitu. Sehingga memang minim sentimen seperti itu. Nah, fenomena sell in May ini cukup menarik untuk dicermati ya gitu, bahwa yang seperti yang tadi saya katakan bahwa itu kan merupakan perilaku dari pelaku pasar itu sendiri kan. Nah, karena pelaku pasar sudah termindset di dalam pikirannya bahwa di bulan Mei itu minim sentimen sehingga saya harus keluar gitu. Sehingga dia banyak melakukan aksi jual gitu. Nah, ketika 1, 2 kemudian banyak pelaku pasar itu melakukan aksi jual ya akhirnya terjadi aksi jual secara masif kan di pasar saham kan, sehingga yang akhirnya membuat pasar saham mengalami penurunan. Jadi kalau saya katakan bahwa sell in May itu adalah fenomena yang terjadi, benar itu fenomena yang terjadi, tapi itu karena akibat ulah dari pelaku pasar itu sendiri. Oke. Seperti itu, Mbak. Kalau kita melihat level terendah di sepanjang tahun 2021 ini memang masih di 6504 dan sekarang kita masih di 6.700-an. Pak Reza, kita sudah tertekan secara year to date 3,04% dan selama 6 bulan terakhir masih positif sebenarnya 10,21%. Bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan kalau kita bicara indeks dulu secara umum agar bisa menjadi gambaran, oh ini masih aman nih untuk kita berinvestasi dalam jangka pendek atau jangka menengah? Ya, baik lagi sih Mbak, yang seperti yang saya katakan bahwa pergerakan dari indeks maupun harga saham itu kan terbentuk dari persepsi, mindset maupun perilaku pelaku pasar itu sendiri kan. Jadi kalau pelaku pasar melihat bahwa kondisi saat ini saham-saham di market itu sudah memiliki valuasi yang sudah murah, terus kemudian di sisi lain juga sejumlah emiten masih memiliki prospek yang baik ke depannya, maka saya pikir kondisi saat ini bisa menjadi momentum untuk pergerakan market itu bisa kembali mengalami rebound itu. Asalkan tadi dari sisi pelaku pasar mereka masih percaya terhadap kinerja para emiten bursa. Itu artinya kepercayaan dari pelaku pasar inilah yang nantinya akan membuat pergerakan dari sejumlah saham termasuk juga IHSG secara umum itu bisa mengalami kenaikan kembali. Oke, dari Pak Reza sendiri kan biasanya nih harus melihat petunjuk dari analis dulu yang mungkin lebih paham secara teknikal, kemudian secara fundamental yang bisa menjadi gambaran untuk pemirsa yang juga masih cukup awam mungkin. Mindsetnya Pak Reza ini sedang di-set seperti apa? Ya, kalau kita lihat seperti sekarang ini kan, yaitu tadi dengan era digital seperti sekarang ini banyak informasi yang berseliweran di market kan, gitu kan. Baik itu informasi yang benar maupun informasi yang sifatnya hoax. Gitu. Nah, ketika pelaku pasar sudah mendapatkan semua informasi, paling tidak dari sisi pelaku pasar bisa memilah-milah mana yang informasi yang berguna untuk mereka. Gitu. Nah, kalau di pasar saham, kalau kita lebih fokusnya itu kepada kinerja para emiten. Nah, jadi karena kinerja saham itu merupakan cerminan dari kondisi fundamental emiten. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa prospek dari emiten itu masih baik, ya, atau katakanlah ke depan itu masih bisa mengalami pertumbuhan, sementara di sisi lain
harga saham yang ada di pasar itu masih dinilai rendah atau under value, maka ini bisa dijadikan saran investasi. Oke, Nah, jadi itu yang kita lihat. Gitu. Pak Reza melihat prospek emiten masih baik, meskipun memang ada yang turun ya kinerjanya di sepanjang tahun 2020 bahkan di kuartal 1 2021. Tapi masih banyak yang cukup baik dengan value yang masih under atau masih murah. Seperti itu sih Mbak, kalau kita lihat dari kinerja para emiten itu. Tapi untuk jangka pendek ini masih ada tidak peluang indeks harga saham gabungan menguji posisi mungkin ke 56 atau 55 dan level-level berapa yang bisa menjadi acuan? Ya baik, kalau dari sisi teknikal ya, kita melihat ketika level dari 5.700 ini gagal bertahan, kemungkinan IHSG masih bisa mengalami penurunan ke 5.600 sampai dengan 5.650. Oke. Tapi kalau pelaku pasar kembali melakukan aksi beli dan percaya bahwa kinerja emiten bisa mengalami peningkatan di triwulan 1 hingga triwulan berikutnya, maka saya pikir IHSG ada potensi kembali melanjutkan ke level antara 5.800 bahkan ke 6.000 di tahun ini. Baik. Pokoknya poinnya adalah di 57, kalau jebol ke bawah bisa ke 5650, tapi kalau terus menguat bisa ke 58 ya Pak ya? Betul Mbak. Nanti akan kita lanjutkan Pak Reza untuk emiten update dan juga saham-saham pilihan pemirsa usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.